Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita selalu mengalami sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pada saat ini saya akan men-sharingkan tentang berani berkata tidak terhadap dosa. Oke. Kita membacanya dalam Roma 6 ayat 12 sampai 13. Dikatakan bahwa sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita tahu bahwa sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus, kita tahu bahwa Allah memberikan kasih karunia di dalam Kristus bukan supaya kita bisa terus-menerus berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dan ketika kita berbuat dosa, kita mendapat pengampunan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kasih karunia-Nya di dalam Kristus supaya kita berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran. Jadi, kita memang harus melakukan sesuatu, yaitu menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Itulah satu-satu cara agar kita tidak lagi berjalan di tempat dan selalu jatuh di lubang yang sama. Nah, di sini Paulus memperingatkan orang-orang di Roma pada saat itu untuk tidak bertindak bodoh atau bertindak semena-mena, memberikan kesempatan kepada dosa untuk memegang kendali hidup mereka pada waktu itu. Kita tahu bahwa kita percaya bahwa dosa sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kita bisa baca dalam ayat 6 sampai 11. Karena dosa yang sesungguhnya tidak punya kuasa, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak mempunyai kuasa lagi atas orang-orang percaya kepada Kristus. Kecuali orang itu menyerahkan dirinya dan membiarkan anggota-anggota tubuhnya melayani keinginan yang tidak benar. Kita bisa baca dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 12 sampai 13. Keinginan, Bapak Ibu, keinginan pasti bisa tampak tidak berbahaya. Nah, bukan kita yang selalu menginginkan hal-hal yang baik bagi diri sendiri. Nah, kadang kita merasa kita mengingini hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tapi kita harus tahu bahwa itulah tipuan dosa, Bapak Ibu. Kadang dosa itu, Bapak Ibu, tampaknya baik dan menyenangkan. Tetapi sebenarnya menyesatkan, Bapak Ibu. Kadang ketika kita mencari ketenangan di dunia ini, Bapak Ibu, kita memang mengalami ketenangan, tapi kita tidak mengalami ketenangan yang lama, Bapak Ibu. Tetapi kita hanya mengalami ketenangan yang sesaat. Tapi ketika kita mencari ketenangan yang daripada Tuhan, kita mencari Tuhan, Bapak Ibu, kita akan merasa damai, Bapak Ibu. Kita bukan hanya merasa tenang, tapi kita merasakan kedamaian sejahteraan, Bapak Ibu. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah setiap hari kita dikendalikan oleh sesuatu, Bapak Ibu? Mungkin, Bapak Ibu ya. Mungkin kita dikendalikan oleh ego sendiri, egois kita, atau mungkin oleh harapan orang lain dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita dikendalikan oleh rasa takut kita, rasa bersalah kita, rasa dendam kita, atau mungkin kepahitan, Bapak Ibu.
Dan mungkin kalau anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu, mereka akan kadang dikendalikan oleh zat-zat adiktif atau mungkin kebiasaan-kebiasaan mereka, Bapak Ibu. Intinya, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang dikendalikan oleh sesuatu setiap harinya, Bapak Ibu. Kita tidak terlepas dari hal-hal yang tadi, Bapak Ibu. Tentu kebebasan, Bapak Ibu. Tentu kita menginginkan kebebasan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kebebasan datang, kita percaya bahwa kebebasan datang ketika kita memilih apa yang akan mengendalikan kita, Bapak Ibu. Ketika kita memilih Yesus Kristus untuk mengendalikan kehidupan kita, ketika kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita dapat menguasai yang lainnya, Bapak Ibu. Saya percaya semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini percaya. Jika Tuhan bukan yang nomor satu dalam hidup kita, Bapak Ibu, tetapi kita menempatkan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, maka hal itu akan mengendalikan kita, Bapak Ibu, dalam artian yang negatif. Tetapi ketika Kristus mengendalikan hidup kita, maka Ia selalu menggerakkan kita ke dalam arah yang benar, Bapak Ibu. Di mana dikatakan dalam Roma 6 ayat 12-13 juga di mana dikatakan tadi bahwa itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan kendali kepada Kristus merupakan sebuah pilihan buat setiap kita. Kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Mungkin kita mengatakan bahwa, oh saya dapat mengubah diri saya sendiri, saya dapat mengubah jalan hidup saya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, seringkali ketika kita sudah membuat rencana seperti itu, Bapak Ibu, seringkali kita gagal, Bapak Ibu, karena kita karena kita mengandalkan diri kita ini, Bapak Ibu. Untuk itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan juga Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Minta Tuhan untuk membantu kita untuk berubah, Bapak Ibu. Karena berubah, Bapak Ibu, namanya berubah tidak segampang membalikan telapak tangan, Bapak Ibu. Tetapi membutuhkan proses. Dan juga kita harus jujur dengan orang lain tentang apapun dalam kehidupan kita yang perlu diubah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan berikan Yesus Kristus kendali penuh atas hidup kita. Berikan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita benar-benar ingin berubah, Bapak Ibu? Apakah kita bersedia melakukan hal-hal itu, Bapak Ibu? Mungkin ada sebagian berkata, ya, saya sangat lelah terus ketika saya mencoba, saya terus gagal. Apakah kita harus berhenti mencoba, Bapak Ibu? Saya katakan bahwa mulailah percaya, Bapak Ibu. Mulailah percaya. Tuhan memberikan pilihan kepada kita untuk bergantung kepadanya, Bapak Ibu. Atau bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengalami namanya kebebasan. Sebagai orang
Kristen, Bapak Ibu, seringkali kita lebih suka memanfaatkan besarnya kuantitas kasih karunia Allah, namun mengabaikan kuasa kualitas, Bapak Ibu, yang ada di dalam kasih karunia itu. Akibatnya, Bapak Ibu, kita terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Sambil apa? Sambil meminta kasih karunia Allah untuk mengampuninya. Namun kita tidak pernah menggunakan kasih karunia Allah itu untuk menghentikan perbuatan dosa kita, Bapak Ibu. Kita tahu, Bapak Ibu, bahwa dosa adalah kebiasaan buruk, ya. Apakah yang masih mengikat kita sampai saat ini, Bapak Ibu? Apa dosa seperti apa yang masih mengikat kita, Bapak Ibu? Apakah dosa masa lalu, Bapak Ibu? Apakah luka batin, Bapak Ibu? Mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, bukan lagi hamba dosa. Yang jelas dikatakan. Dan kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan juga dosa itu tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana ini, Bapak Ibu. Jadi kita harus percaya sepenuhnya dan menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, bukan kepada dosa atau keinginan-keinginan duniawi, Bapak Ibu. Dalam ayat Alkitab Roma ayat 16-13 yang berbunyi demikian, bahwa janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, berisi tentang Tuhan yang ingin kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Iman Tuhan memerintahkan kita, Bapak Ibu, untuk menyerahkan kaki, tangan, mulut, otak, mata untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, Bapak Ibu. Dan bukan dipakai untuk perbuatan jahat. Untuk itu jadilah orang-orang yang ringan tangan, suka menolong satu sama lain tanpa memandang sebuah perbedaan. Karena Bapak Ibu, kasih karunia Allah bukan hanya mampu menghapuskan dosa kita, Bapak Ibu, melainkan juga mampu membebaskan kita dari kuasa dosa yang memperbudak kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman hari ini akan merubah paradigma kita, merubah pandangan kita terhadap dosa, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan bukan kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Shalom.